dan sekaligus elit dari PKS, tapi pemilih Jawa Barat sebagian besar mendukung PDIP dan Golkar. Yang ketiga adalah Gerindra. Kemudian di Jawa Timur, meskipun kita tahu seorang Soekarwo adalah elit dari pimpinan Partai Demokrat, tetapi suara Partai Demokrat justru merosot hingga peringkat ke-4 atau ke-5. Oke, saya ingin Anda juga menerjemahkan 51%, apakah ini nomor 4, 5, 6, 7, 8, sudah bisa dipastikan siapa partai nomor 4, 5, 6, 7, 8? Nah, kalau kita melihat data yang ada, peringkat 4 dan 5 itu antara Demokrat dengan PKB. Ya. Sementara peringkat 1 dan 2 relatif sudah kita prediksi sejak awal. Sejak data masuk sekitar 15%, sepertinya sudah tidak ada perubahan di peringkat 1, 2, dan 3. Nah, yang sulit adalah peringkat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, di situ Nasdem relatif berada di peringkat ke-6, gitu ya. Jadi secara absolut, meskipun secara statistik Nasdem bisa saja suaranya nanti akan sama dengan PKB. Jadi kalau misalnya errornya 1% ke atas, sementara PKB errornya minus 1% ke bawah, bisa ketemu itu di angka 8%. Tetapi secara absolut Nasdem berada di peringkat ke-6, kemudian disusul oleh antara PAN, ya, kemudian P3, baru kemudian PKS dan Hanura. Jadi saya ulangi, nomor 1 PD Perjuangan, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4, 5 antara PKB dan Demokrat. Betul. Nomor 6 Nasdem. Nasdem, betul. Dan nomor berikutnya? Nomor 7 itu di situ terlihat antara, nah itu yang sulit ya, antara PKS, PAN, P3 itu suaranya kurang lebih sama gitu ya. Oke. Tetapi suara PAN cukup lumayan, 7,22%. Jadi peringkat 6 dan ke-7 pun kalau kita lihat data 51%, itu masih bisa diperebutkan antara Nasdem dengan PAN. Oh iya, PAN bisa berebut. Ya, jadi intinya memang peringkat ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 itu masih sulit untuk kita prediksi. Sulit untuk dipastikan. Peringkat ke-10 kemungkinan besar ditempati oleh Hanura. Ya, baik, sudah aman kita mendeklar 3 besar ya, dengan dari sisi urutan ya. Betul. Dan termasuk persentasenya juga. Persis, jadi perubahan kemungkinan besar tidak akan jauh dari margin of error. Prosentasenya? Ya, prosentasenya. Jadi yang kalau dari sisi akurasi, dari sisi urutan pemenang 1, 2, dan 3 itu relatif aman. Tetapi yang sulit adalah menentukan urutan dan sekaligus peringkat dari papan tengah. Itu sulit sekali gitu ya, karena selisihnya sangat tipis sekali. Kita perlu menunggu sampai data mendekati 100%. Baik, oke. Kita sekarang ke Indra Maulana yang sudah ada di Newsroom Metro TV. Silakan Indra. Ya baik Putra, sambil terus menunggu analisa dan ulasan tentang perolehan suara berdasarkan data Quick Count bersama Indikator Politik Indonesia, tentunya yang ingin kita sampaikan juga meskipun saat ini sudah jauh dari waktu tutup tempat pemungutan suara, kami ingin menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi, sejumlah kendala yang terjadi saat proses pemungutan suara itu dilakukan sejak pagi tadi, baik di wilayah Indonesia Timur, Tengah, hingga juga waktu Indonesia Barat. Salah satu masalah yang perlu disoroti adalah soal kekurangan surat suara. Karena soal kekurangan surat suara seperti yang terjadi di Tual Maluku ini bahkan membuat TPS di sana harus memulai proses pemungutan suara pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Berikut ini liputannya. Hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, masyarakat Desa Taar, Kota Tual, Maluku, di 11 tempat pemungutan suara belum menerima logistik pemilu. Akibatnya warga belum